Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Ayat emas renungan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Judul renungan kali ini, Kemenangan Pengampunan, ditulis oleh Arthur Jackson. Max sudah lama bergumul dengan penyalahgunaan narkoba dan dosa seksual. Dan sekarang ia merasa putus asa. Hubungan yang selama ini sudah dibinanya sedang bermasalah, dan hati nuraninya diliputi perasaan bersalah. Dalam kesusahan hatinya, ia pergi ke sebuah gereja dan meminta waktu berbicara dengan seorang pendeta. Di sana, ia merasa lega dapat menceritakan kisah hidupnya yang penuh liku-liku, dan juga mendengar tentang belas kasihan dan pengampunan Allah. Para ahli meyakini Mazmur 32 ditulis oleh Daud setelah ia melakukan dosa seksual. Kesalahannya bertambah besar ketika ia merancang strategi jahat yang menyebabkan kematian suami perempuan yang ditidurinya. Lihat 2 Samuel pasal yang ke-11 dan pasal ke-12. Meski semua kejadian buruk itu telah berlalu, dampak dari perbuatannya tetap ada. Mazmur 32 ayat 3-4 menggambarkan pergumulan luar biasa yang ia alami sebelum mengakui kekejian dari perbuatannya. Dosa yang tidak diakui telah menggerogoti hati Daud. Jadi apa yang dapat memberikan kelegaan? Kelegaan dialami ketika Daud mengakui dosanya kepada Allah dan menerima pengampunan yang Dia berikan. Sungguh alangkah awal yang luar biasa menyerahkan diri kepada belas kasihan Allah di saat kita telah mengatakan atau melakukan hal-hal yang menyakiti diri sendiri atau orang lain. Rasa bersalah akibat dosa itu tidak perlu selamanya kita rasakan. Ada pribadi yang selalu membuka lebar-lebar tangannya untuk menerima kita ketika kita mengakui kesalahan kita dan meminta pengampunan darinya. Kita bisa menyanyikan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Sahabat ODB, kemanakah Anda mencari pertolongan ketika Anda merasa tidak lagi kuat menanggung dampak perbuatan atau perkataan Anda? Ketika seseorang yang sedang bergumul dengan rasa bersalah mendatangi Anda, bagaimana Anda dapat menasihatinya? Ya Bapa, ampuni aku karena ada kalanya aku masih jatuh dalam pencobaan. Tolonglah aku agar selalu berlindung kepadamu dan meminta pengampunanmu dan dari orang lain bila dibutuhkan. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat
untuk mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin, atau Anda rindu mendukung pelayanan ini, hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's spread